Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 praktikan bioinformatika. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi RStudio dan tata cara penggunaan aplikasi RStudio ini. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator, Hanifah Rahman, dan teman-teman saya. Saya Nabila Ramacilatura dengan NIM 1033. Saya Tere Liza Fitri dengan akhiran NIM 2007. Saya Novita Prilianti dengan akhiran NIM 1007. Saya Abdullah Salim dengan NIM terakhir 1017. Fahran Dian dengan akhiran NIM 2001. Saya Buston Ulum dengan akhiran NIM 3001. Baiklah, sebelum memasuki tata cara penggunaan aplikasi RStudio ini, saya akan menjelaskan apa sih itu aplikasi RStudio. Nah, RStudio ini merupakan Integrated Development Environment yang merupakan eh, platform yang digunakan untuk mempermudah penggunaan R dengan antarmuka grafis dan berbagai fitur tambahan. Nah, RStudio ini juga membantu dalam visualisasi, penulisan, dan dokumentasi hasil analisis dari R tersebut. Baiklah, untuk tata cara penggunaan aplikasi RStudio yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Abdi. Kepada Abdi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk pertama kita lakukan pengkalian terlebih dahulu. Angkanya itu bebas ya, guys. Angkanya itu bebas. Bisa 25 kali 10. Kalinya itu kita jadikan bintang gitu. Nah, terus kita uh, tekan di keyboard itu Ctrl Enter untuk mendapatkan hasilnya. Berikutnya angka berikutnya itu bebas juga 10 kali 10. Berikutnya setelah kali kita itu bagi 2 kali 4. Hasilnya bisa juga dengan Ctrl Enter untuk dapatkan hasilnya. Terus berikutnya ada tambah, bisa 10 tambah 35. Juga itu 7 tambah 24. Setelah tambah itu kita kurangkan lagi. 8 dikurang 4. Dan juga 50 dikurang 8. Mungkin itu penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Abdi. Untuk tata cara yang selanjutnya itu ada mengenai pencakar dan log yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ulum. Kepada Ulum dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menentukan perakaran atau pangkat dan juga log. Nah, kita mulai dulu terlebih dahulu itu tentang pangkat. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu 50 pangkat 3. Lalu kita Ctrl Enter atau Run. Selanjutnya yaitu 40 akar 40 pangkat 5. Baik,
teman-teman dapat melihat pada bagian konsol, yaitu bagian bawah. Nah, itu hasilnya itu pada eh, pangkat. Nah, untuk mencari log, kita ambil contoh angka itu 125. Baik, untuk mencari log itu kita beri contohnya itu log 125. Dapat teman-teman lihat pada bagian bawah itu hasilnya. Dan selanjutnya contoh selanjutnya itu log dari eh, 45. Dapat juga teman-teman lihat di bawah hasilnya. Baik, kita lanjut yaitu untuk perakaran. Di mana untuk perakaran ini yaitu kita ketik SQRT, yaitu akar dari 100, yaitu 10. Dapat teman lihat pada bagian bawah. Selanjutnya itu SQRT 50. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan, yang saya sampaikan untuk pangkat, log, dan juga perakaran. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ulum. Untuk selanjutnya itu kita akan menginput data, yang mana untuk tata cara ini akan dijelaskan oleh rekan saya Novita. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu memasukkan 5 data, di mana kita bikin di script. Nah, di sini eh, kami memilih untuk jenis hewan, jenis hewan, kemudian memakai eh, tanda kurang, eh, kurang komplementer, dan kemudian tanda kurung. Nah, di sini kita menggunakan tanda petik, di mana kalau untuk huruf itu biasanya kita menggunakan tanda petik. Yang pertama itu ada eh, kucing, kemudian ada ayam, kita tetap menggunakan tanda strip, kemudian tikus, monyet, ikan, kelinci, singa, gajah, sampai 20 data. Kemudian itu kuda, domba, sapi, harimau, penyu, angsa, buaya, badak, burung, jerapah, zebra, dan juga belalang.
Terakhir itu belalang. Di mana di sini tuh ada dua data yang untuk jenis huruf. Yang kedua itu ada makanan hewan. Makanan hewan. Di mana 5 data itu terdiri atas 20 data yang masing-masingnya itu yang saling berhubungan. Tetap menggunakan kode kecil strip komplementer, kemudian tetap menggunakan tanda kurung karena kita di sini masih menggunakan huruf. Itu ada tumbuhan, rumput, sayur, sayuran, ada daging, ikan, serangga, biji-bijian. Kita menggunakan tanda strip bawah. Oke, bijian juga boleh. Kacang-kacangan, kacang-kacangan, wortel, nekstar, bangkai, larva, cacing tanah, kerang, daun, eh, plankton, buah, alga, telur, dan juga sisa makanan. Sisa makanan. Nah, setelah dua data yang berbentuk huruf, maka kita akan mencari sisanya itu ada 3 data yang berupa angka. Nah, di berupa angka ini kita tidak menggunakan tanda petik apapun. Ya, yang pertama itu ada eh, eh, berat badan hewan. Kita tetap menggunakan tanda simbol yang sama, yaitu eh, eh, 40, 50, 55, 60, 65, 67, 70. Baik, untuk data keempatnya itu ada umur hewan. Umur hewan itu berupa 1, eh, kita tetap memakai tanda simbol seperti di atas juga. Nah, di sini ada 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
17, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 42, dan 44. Kemudian data yang terakhir itu ada jumlah gigi. Jumlah gigi tetap menggunakan simbol yang sama. Itu ada 5, 7, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 45, 50, 51, 53, dan 55. Kita bisa mengklik run, sama seperti langkah sebelumnya. Kemudian ada di tabel environment bagian kanan, itu terdapat tabel-tabel yang telah data yang kita masukkan tadi. Mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novita untuk pemaparan tata cara selanjutnya. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara. Kepada Tiara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai short nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, untuk pertama itu untuk menentukan urutan data terkecil ke yang terbesar, ini ikut sangka, kita bisa mengetik SORT atau sort, kemudian buka kurung. eh yang angka di sini bisa kita lihat ada berat badan, umur, dan jumlah gigi. Yang pertama itu berat badan, short dalam kurung berat badan. Kemudian klik run atau control enter. Nah, di konsol bisa kita lihat urutan yang telah didapatkan. Kemudian yaitu sort yang kedua ada untuk umur hewan. Klik sort dalam kurung umur hewan. Klik run. Kemudian ada untuk jumlah gigi bisa kita ketik sort dalam kurung jumlah gigi. Klik run. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Minimum untuk nilai max-nya bisa kita ketik max dalam kurung berat badan seperti yang tadi. Klik run. Max umur hewan dan max jumlah gigi. Bisa kita lihat bahwa nilai max berat badan yaitu 980, max umur hewan yaitu 44, dan jumlah gigi run 55. Kemudian yaitu nilai minimumnya bisa seperti max tadi dengan mengetik min dalam kurung berat badan yaitu 40, kemudian minimum min umur hewan yaitu 1, dan yang terakhir yaitu min jumlah gigi.
yaitu 5. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Cila. Kepada Kak Cila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk langkah selanjutnya, kita dapat melihat fungsi dari MEAN, Sumari, dan juga meringkas data dalam A, B, dan lain-lain. Yang pertama itu untuk nilai MEAN, kita tinggal ketik MEAN dalam kurung berat badan, lalu menekan Ctrl Enter. Dan selanjutnya MEAN umur hewan, dan selanjutnya MEAN dalam kurung jumlah gigi. Nah, didapatkan nilai MEAN berat badan itu ada 169,1 dan rata-rata nilai untuk umur hewan 19,05 dan jumlah gigi 29,7. Selanjutnya itu ada juga fungsi dari Sumeri, yaitu untuk melihat keseluruhan datanya. Jadi kita tinggal ketik Sumeri dan dalam kurung berat badan, lalu Ctrl Enter, dan Sumeri dalam kurung umur hewan, Ctrl Enter, dan Sumeri dalam kurung jumlah gigi. Didapatkan hasil nilai keseluruhannya dari berat badan itu ada tampak pada tabel konsolnya, ada nilai minnya, median, mean, dan nilai maksimumnya. Dan selanjutnya pemisahan data ini digunakan agar memudahkan kita dalam pembuatan tabel. Misalnya kita akan memisahkan jenis hewan itu ke dalam tabel A. Maka dalam kurung itu kita ketik jenis underscore hewan, lalu menekan Ctrl Enter. Dan selanjutnya ke dalam tabel B kurang strip komplementer dalam kurung berat badan, Ctrl Enter, dan C dengan cara yang sama dalam kurung umur hewan, dan yang D kurang strip komplementer dalam kurung jumlah gigi, Ctrl Enter, dan E kurang strip komplementer makanan hewan, Ctrl Enter. Nah, dan setelah itu data-data tersebut sudah dimisalkan dengan A, B, C, dan D. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Cila. Untuk pemaparan tata cara selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Pada Rani dipersilahkan. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel dari data-data yang sudah ada, itu dapat mengetikkan tabel kecil dari minus data titik frame, lalu masukkan jenis data yang sudah diganti tadi dengan simbol A, B, C, D, E. Lalu tutup kurung, kita akan klik Ctrl Enter, lalu dapatlah hasilnya seperti pada kolom di bawah. Untuk mencari korelasi antara data-data yang ada, itu dapat kita cari dengan mengetikkan for, lalu buka kurung, masukkan data yang ingin kita cari. Nah, namun untuk mencari
untuk mencari korelasi ini hanya dapat dilakukan pada jenis data yang memiliki angka dan hanya dua jenis data. Akan terjadi error apabila kita memasukkan lebih dari dua angka. Selanjutnya untuk membuat grafik atau plot, itu dapat kita cari dengan mengetikkan plot, lalu buka kurung, masukkan dua jenis data lagi yang memiliki angka, di mana itu kita akan mencari dengan berat badan, dan berhewan. Nah, untuk tabelnya itu atau grafiknya itu dapat kita lihat pada kolom bagian kanan bawah. Setelah mendapatkan plot atau grafik, selanjutnya kita akan mencari histogramnya dengan cara mengetikkan his, lalu buka kurung, masukkan satu data yang akan dicari, histogramnya, di mana di sini kami menggunakan berat badan, lalu klik run atau control enter, dapat didapatkan histogram seperti pada tabel pada kanan bawah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rani. Mungkin sekian pemaparan langkah-langkah dari penggunaan aplikasi RStudio dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.